Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 212 Jujutsu Kaisen telah terbit. Seperti biasa, karena Abdikos sudah membahas detail spoiler dan jalan ceritanya, di sini Abdikos hanya akan fokus ke detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan di chapter 212 tersebut. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Detail pertama, pemain jelmaan. Apakah teman-teman pernah curiga kenapa pemain jelmaan seperti Ryu dan Regi punya penampilan yang sangat modis walaupun mereka adalah penyihir kuno? Bahkan teknik Regi yang menggunakan stroke seolah-olah membuat Regi seperti penyihir modern. Jawabannya adalah karena penyihir kuno yang dibangkitkan mampu mengakses pikiran dan ingatan dari wadahnya. Jadi mereka dengan cepat mampu beradaptasi dengan dunia modern. Abdikos contohkan teknik Registar. Nama asli teknik Regi adalah Contractual Recreation atau penciptaan ulang objek perjanjian, yaitu Regi mampu menciptakan ulang objek perjanjian dengan membakarnya menggunakan energi kutukan. Bukan hanya menciptakan ulang, Regi bahkan bisa memerintahkan objek tersebut layaknya Shikigami. Regi bahkan bisa membuat ulang perjanjian non-fisik seperti Strukspa. Jadi mungkin di masa lalu teknik Regi mampu menciptakan ulang perjanjian Jujutsu para penyihir dengan roh kutukan, senjata kutukan atau Shikigami yang perjanjian tersebut ditulis dalam kertas jimat, tapi karena di masa sekarang perjanjian tertulis seperti itu jarang dilakukan. Jadi Regi yang sudah mengakses ingatan wadahnya memodifikasi tekniknya untuk membuat ulang objek perjanjian dari struk pembelian. Selain itu, nama Registar terlihat sangat modern, yaitu pelesetan dari Register alias mesin kasir. Mustahil ada penyihir di masa lalu yang punya nama Registar. Jadi kemungkinan nama ini diambil dari nama wadah asli Regi, sama seperti nama Yuji, Kurusuhana, dan Sumiki Fushiguro. Dari sini bisa disimpulkan kalau penyihir kuno bebas memakai nama asli mereka atau memakai nama dari wadahnya saat menjadi pemain cooling game. Contohnya Kasimu Hajime yang tetap memakai nama aslinya dari 400 tahun yang lalu. Detail kedua, Yorozu menantang Sukuna. Di sini juga terungkap kalau nama asli penyihir yang merasuki Sumiki adalah Yorozu, tapi nama Yorozu di sini agak aneh karena diberi tanda petik yang kemungkinan mengindikasikan kalau nama ini adalah nama julukan, karena biasanya orang Jepang menggunakan dua nama seperti Itadori Yuji, Kugi Sakinobara, Megumi Fushiguro atau Goju Satoru. Tapi Yorozu sendiri hanya satu suku kata. Kalau memang benar Yorozu adalah nama julukan, maka kata Yorozu sendiri berarti all alias semuanya. Jadi kemungkinan penyihir yang merasuki Sumiki Fushiguro bukan hanya satu orang, atau kalau mau memakai arti di drama Yorozu Uranai Dokoro, maka penyihir yang merasuki tubuh Sumiki punya julukan si peramal alias orang yang mengetahui banyak hal. Atau jangan-jangan dia adalah Asia Sadatsuna, penyihir daerah Heian yang menciptakan Simple Domain. Entah siapa Yorozu ini, namun yang jelas dia sangat bedes karena yang dia tantang langsung adalah Sukuna, raja kutukan di era Heian. Ini seperti kita baru bangun tidur langsung sarapan seblak level 100. Sangat-sangat menantang. Bukan hanya menantang Sukuna, bahkan Yorozu sendiri yang akan memilih tempatnya, yang kemungkinan tempat tersebut kalau tidak di Kyoto ya di tempat penyiksaan milik klan Zenin. Yang menarik adalah Yorozu terlihat terbang menggunakan sayap yang mirip teknik darah klan Kamo. Apakah ini menandakan kalau Yorozu adalah nenek moyang dari klan Kamo? Detail ketiga, Sukuna bangkit dengan Enchain. Terkadang kita sebagai pembaca cukup naif saat melihat sosok Yuji dan Sukuna. Kita seakan-akan mengibaratkan kalau Yuji dan Sukuna mirip Naruto dan Kurama, yang mana kelak Yuji dengan tekadnya akan membuat Sukuna menjadi sahabatnya, layaknya Naruto yang menjadikan Kurama sebagai sahabat. Disinilah kita ditampar oleh Gege Akutami yang memang suka melawan pakem shonen mainstream. Kalau sejak awal Sukuna adalah makhluk jahat, licik dan kejam, bahkan dia adalah salah satu main villain di Jujutsu Kaisen. Jadi jangan coba-coba menyamakan Sukuna dengan Kurama. Di sini Sukuna pada akhirnya bangkit dari tubuh Yuji menggunakan Enchain alias perpanjangan. Enchain ini bukan hal baru, karena ini ada di awal cerita Jujutsu Kaisen, yaitu di episode ke-6 Jujutsu Kaisen, di mana Sukuna membuat perjanjian Enchain dengan Yuji, yaitu dia akan mampu mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit dan Yuji akan melupakan kontrak dengan Sukuna. Sebagai gantinya, selama 1 menit Sukuna tidak akan bisa membunuh atau melukai siapapun. Kontrak yang cukup menguntungkan untuk tipe penyihir bodoh seperti Yuji, karena bayaran dari menyetujui kontrak ini adalah Yuji
akan dihidupkan kembali oleh Sukuna. Tapi disinilah kita melihat betapa liciknya Sukuna. Dengan kontrak tersebut, dia mengaktifkan Enchain dan mengambil alih tubuh Yuji. Dalam 1 menit, Sukuna memang tidak bisa membunuh atau melukai siapapun, tapi dia bisa menidurkan Guru Suhana dengan mantra misterius, lalu memindahkan semua kutukan ke 1 jari Yuji, lalu memotongnya. Yap, dalam kontrak Enchain memang dijelaskan kalau Sukuna tidak akan melukai siapapun, tapi di situ tidak disebutkan kalau Sukuna tidak boleh melukai diri sendiri. Jadi memotong jari Yuji tidak termasuk melanggar kontrak. Ya meskipun di sini Sukuna juga agak gambling sih, karena Yuji bisa saja disebut orang lain, namun setelah berhasil memotong jarinya, Sukuna langsung teriak kegirangan. Luar biasa, bocah yang sangat-sangat bodoh membuat perjanjian untuk tidak menyakiti orang-orang, tapi tidak memasukkan dirinya sendiri ke dalam perjanjian. Anjir banget bukan? Inilah kenapa Abdikos bilang kalau Gege Akutami mencoba melawan Pakem Shonen, karena Sukuna bangkit dengan kelicikannya, bukan dengan kemarahan atau hancurnya mental sang wadah. Detail keempat, bangkitnya Megumi Sukuna. Tentu saja ini hal paling menarik di chapter 212, yaitu plot twist wadah Sukuna yang baru. Sukuna yang baru saja mengolok-olok Yuji melihat Megumi yang cerdas langsung melakukan ritual pemanggilan Mahoraga serta menyeret Sukuna dalam ritual kematian. Yap, jika ritual ini sukses, maka Megumi akan dibuat mati suri, hingga berikutnya Mahoraga akan mengincar makhluk lain yang diseret dalam ritual, yaitu Sukuna. Kita tidak tahu Mahoraga yang muncul seperti apa, Mahoraga yang sama yang pernah dikalahkan Sukuna atau Mahoraga yang telah beradaptasi dengan serangan tebasan dan juga api Raja Kutukan milik Sukuna. Sukuna yang sadar dengan bahaya ini langsung mendekati Megumi dan menyegel tangannya. Jadi bisa dibilang pemanggilan Mahoraga kalau tidak dibatalkan, ia ditunda dulu sampai tangan Megumi dilepaskan dari segel. Setelah menyegel tangan Megumi, Sukuna mencekoki mulutnya dengan jari kutukan. Walhasil jadilah Megumi wadah Sukuna yang baru. Dari sini banyak yang penasaran apakah Yuji telah kehilangan Sukuna di tubuhnya atau hanya kutukan 1 jari Sukuna yang merasuki tubuh Megumi. Menurut Abdikos, Yuji telah kehilangan Sukuna di tubuhnya dan seluruh kekuatan 15 jari Sukuna telah dipindahkan ke tubuh Megumi. Yap, kenapa demikian? Ini bisa kita lihat di panel terakhir kalau tanda wajah Sukuna di bawah mata Yuji telah menghilang, padahal Yuji mendapatkan tanda tersebut setelah memakan jari Sukuna. Jadi bisa disimpulkan kalau Sukuna telah menyelingkuhi tubuh Yuji dan berpindah ke tubuh Megumi. Yap, apakah dengan begini Yuji telah kehilangan kekuatannya? Dengan kata lain, dia telah di-nerf. Menurut Abdikos, tidak, justru inilah saatnya Yuji bersinar. Walaupun selama ini tidak ditunjukkan kalau Yuji punya teknik kutukan, tapi kita tahu sendiri kalau Yuji ternyata anak dari seorang penyihir, yaitu Kaori Itadori, yang punya teknik kutukan anti gravitasi. Bisa jadi setelah ini Yuji malah membangkitkan teknik kutukannya sendiri untuk melawan Megumi Sukuna. Alasan Sukuna menyelingkuhi Yuji adalah karena dia tertarik dengan rumput tetangga yang lebih hijau, yaitu Megumi, dimana setelah melihat Megumi akan mensummon Mahoraga, Sukuna mengubah rencana dan berniat mendepak Yuji sebagai wadah. Namun apa jadinya jika ternyata wadah yang telah Sukuna depak punya teknik yang luar biasa kuat? Yap, apakah Sukuna kembali iri dengan rumput tetangga dan mengajak Yuji balikan? Sangat menarik untuk kita nantikan, dan kemungkinan minggu depan kita masih akan mendapatkan plot twist luar biasa dari Gege Akutami. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.